Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak hebat. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik. Masih tetap semangat? Masih. Coba dulu Ibu cek semua apakah sudah masuk ke Zoom meeting ini? Ya, terima kasih anak-anak sudah masuk dengan tepat waktu mengikuti Zoom meeting ini. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa dulu. Coba ketua kelasnya pimpin doa dulu. Teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Ketua kelasnya sudah mau memimpin doa. Tadi Ibu sudah mengirim link absen lewat WhatsApp. Apakah sudah mengabsen anak-anak? Sudah. Iya, terima kasih anak-anak sudah mengabsen. Ya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu punya tata tertib atau tata cara untuk mengikuti video conference ini. Yang pertama, kamera anak-anak harus tetap aktif. Yang kedua, mengikuti pembelajaran sampai selesai. Yang ketiga, suasana harus hening. Anak-anak tidak boleh ribut. Ya. Nanti kalau anak-anak ingin bertanya, silakan klik tombol yang ada gambar mic-nya di sana. Nanti kalau anak-anak sudah selesai bertanya atau mengeluarkan pendapat, silakan matikan ya mic-nya di sana. Nah, dan jangan lupa anak-anak menjaga kesehatan, protokol kesehatan. Yang pertama, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Nah, itu adalah protokol kesehatan. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita sebagai bangsa Indonesia, mari kita menyanyikan lagu nasional. Sudah anak-anak? 1, 2, 3. Sorak-sorak bergembira, rasa semua sudah kita Indonesia merdeka, bergembira semua bebas Indonesia merdeka, Indonesia merdeka, Republik Indonesia lamanya. Iya, sudah bagus anak-anak ya, sudah hafal dengan lagunya. Biar tambah semangat lagi kita belajarnya. Tepuk PPK. religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam cerdas, menyerahkan dan luar biasa. Luar biasa. Hebat. Iya, tepuk tangan untuk kita semua. Pintar ya.
Nah, sekarang Ibu punya gambar. Silakan tebak gambar dulu anak-anak. Nah, ini gambar apa anak-anak? Gangsa. Iya, bagus. Ini gambar gangsa. Ini gambar apa? Ceng-ceng. Ceng-ceng, pinter. Ini gambar ceng-ceng. Ini gambar apa anak-anak? Gender, bagus. Ini gambar gender. Terus ini gambar apa? Dinding. Pinter. Terus ini gambar apa lagi? Genggong. Ya, genggong. Nah, tadi anak-anak sudah menyebutkan nama alat-alat tradisional dari Bali. Nah, itu salah satu alat tradisional dari Bali, yaitu keberagaman budaya bangsaku. Nah, sekarang kita akan belajar ke tema 1, subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman, pembelajaran 1, muatan IPA dan IPS. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini, yang pertama nanti anak-anak mengamati tayangan slide dan video, anak-anak mampu menjelaskan cara menghasilkan bunyi, dan nanti anak-anak mampu menjelaskan proses terjadinya bunyi, serta nanti anak-anak mampu menyajikan laporan hasil pengamatan tentang cara menghasilkan bunyi. Yang kedua, setelah mengamati tayangan slide dan video, siswa mampu menganalisis keragaman agama dan mampu menilai sikap toleransi dan kerjasama antar teman berbeda agama. Serta nanti anak-anak mampu mempresentasikan pengalaman sikap, toleransi, dan kerjasama antar teman yang berbeda agama. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak. Nah, coba sekarang tepuk tangan dulu. Ya, coba tepuk meja. Iya, coba bersiul siapa yang bisa? Iya, pinter. Nah, tepukan anak-anak tadi terdengar apa tidak? Terdengar. Ya, berarti anak-anak sudah melakukan sesuatu yang menghasilkan bunyi yang sampai ke indera pendengaran. Nah, kemarin Ibu sudah memberikan informasi lewat WhatsApp. Silakan sekarang perkenalkan budaya asalmu. Siapa yang berani pertama menampilkan? Ayo. Saya, Bu. Coba Depa. Nama saya Depa, agama Hindu, kitab suci Weda, hari suci Nyepi, tempat suci Pura, tari keagamaan Pendet, musik keagamaan Gong dan Balai Ganjur. Iya, pinter, bagus Depa ya, sudah mampu menyebutkan budaya asalnya. Coba sekarang Anggi. Nama saya Anggi, agama Islam, tempat sembahyang masjid, kitab suci Al-Quran, hari suci Idul Fitri. Iya, bagus Anggi. Coba sekarang Yongki. Mana Yongki? Nama saya Yongki, agama saya Konghucu, tempat sembahyang saya Klenteng, kitab suci saya Shinsu Wujin, hari suci saya Imlek. Iya, bagus, pinter. Coba Delvina sekarang. Nama saya Delvina, agama saya Kristen, tempat sembahyang saya gereja, kitab suci saya Injil, hari suci saya Natal. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Anak-anak sudah pinter ya, sudah bisa menyebutkan budaya daerahnya. Nah, sekarang Ibu punya, kemarin Ibu sudah mengirimkan teks atau cerita ke WhatsApp grup. Apakah sudah dapat dibaca, anak-anak? Sudah. Nah, coba sekarang Ibu tampilkan kembali.
Coba Tiara baca dari paragraf pertama. Keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Iya, terima kasih Tiara sudah membaca paragraf pertama. Coba paragraf kedua, Anggi. Mana Anggi? Ayo, paragraf kedua silakan dibaca. Dalam pawai tersebut juga menampilkan tentang keragaman agama yang dianut di Indonesia, yakni 6 agama yang sudah diakui pemerintah. Agama tersebut meliputi Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Keragaman yang ditampilkan yakni gambar tempat ibadah, nama kitab suci, hari raya, dan yang tak kalah penting adalah sikap toleransi. Ya, nah dari anak-anak tadi membaca dari teks pawai budaya, informasi atau pembelajaran apa yang anak-anak dapatkan di sana? Ayo. Agama. Agama, ada pakaian adat, Ada pakaian adat. ada alat musik tradisional. Ya. Alat musik Iya. tradisional. Iya, tadi anak-anak menyebutkan di sana ada keragaman agama. Di sana ada 6 agama yang sudah diakui oleh pemerintah. Nah, di sana terus ada pakaian adatnya. Ada alat musik tradisionalnya. Nah, tadi anak-anak sudah menyebutkan keragaman budaya bangsaku. Silakan sekarang Ibu punya video. Silakan disimak videonya anak-anak. Apakah kalian pernah berpikir bagaimana caranya bunyi bisa berjalan dari sumber dan sampai ke otak? Misalnya saja bunyi trompet. Ketika trompet ditiup, maka akan menghasilkan gelombang bunyi di udara. Gelombang bunyi ditangkap oleh telinga luar yang kemudian bergerak menuju saluran sempit yang disebut dengan saluran telinga. Gelombang bunyi kemudian mencapai gendang telinga, yang merupakan selaput berukuran setengah dari uang koin. Gelombang bunyi ini membuat gendang telinga bergetar. Gelombang bunyi kemudian mencapai gendang telinga, yang selanjutnya menggetarkan 3 tulang kecil, yaitu malleus, incus, dan step. Tulang-tulang ini menguatkan atau meningkatkan getaran dari bunyi. Yang kemudian meneruskannya ke koklea. Koklea berbentuk seperti siput dan memiliki ukuran sebesar kacang tanah, sehingga sering disebut sebagai rumah siput. Koklea berisi cairan, dan getaran dari bunyi membuatnya menjadi beriak dan menciptakan gelombang. Struktur berbentuk seperti rambut yang disebut stereosilia berdiri di atas sel rambut yang ada di dalam telinga, yang kemudian bergabung menjadi satu membentuk seikat sel rambut di dalam koklea. Gelombang yang tadi menggerakkan sel-sel rambut. Ikatan rambut di puncak sel rambut mengubah gerakan ini menjadi sinyal listrik. Selama seikat rambut ini bergerak, ion-ion bermuatan listrik bergerak menuju sel rambut dan menyebabkan munculnya senyawa kimia di dasar sel-sel rambut. Senyawa kimia tersebut mengikat sel saraf auditoris dan menghasilkan sinyal listrik.
Sinyal tersebut bergerak sepanjang sel saraf auditoris menuju ke otak. Sel rambut yang berbeda akan merespon frekuensi bunyi yang berbeda pula. Sel-sel rambut di bagian bawah koklea mendeteksi bunyi dengan nada yang lebih tinggi. Contohnya saja seperti bunyi flute atau seruling. Sementara itu, sel-sel rambut di sepanjang saluran melingkar mendeteksi bunyi bernada lebih rendah, seperti trompet atau trombon. Nah, sedangkan di bagian paling puncak dari spiral koklea, sel rambut mendeteksi bunyi dengan nada paling rendah, seperti tuba. Selanjutnya, sel saraf auditoris membawa sinyal listrik ke otak dan menafsirkan pesan sebagai bunyi yang bisa kita mengerti dan nikmati. Nah, tadi sudah anak-anak menyimak video yang Ibu berikan. Sekarang coba informasi apa yang anak-anak dapat di sana atau pembelajaran apa? Ayo, siapa yang bisa? Ada suara trompet. Ada suara trompet lagi. Ya, bagus. Ada lagi. Ada suara tuba. Iya, terus. Suara tubi, iya. Suara fluid, iya, pinter. Ya. Nah, tadi anak-anak sudah menyebutkan di sana ada suara trompet yang ditiup, yang didengar oleh indera pendengaran. Yang kedua, ada gelombang bunyi yang mengantarkan bunyi ke indera pendengaran. Misalnya di sana ada seruling, ada tubi, ada fluid. Nah, itu video yang tadi itu termasuk proses terjadinya bunyi sampai ke indera pendengaran. Nah, kemarin Ibu sudah mengirimkan LKPD kepada anak-anak. Apakah sudah di-print LKPD-nya? Udah. Sudah. Ya. Bu. Ya, terima kasih. Nah, tadi dalam video itu ada bunyi. Terus kalian bertepuk tangan juga ada bunyi. Nah, pengertian dari bunyi adalah suatu gelombang yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Sumber bunyi adalah sebuah benda yang dapat menghasilkan bunyi. Nah, seperti gambar di sana ada senar biola. Bila digesek akan menghasilkan bunyi. Terus ada gendang. Bila dipukul akan menghasilkan bunyi. Terus di sana ada seruling. Nah, kalau seruling bagaimana cara membunyikannya atau memainkannya? Dengan cara Iya, pintar. Cara Dengan ditiup. cara ditiup akan menghasilkan bunyi. Nah, jenis bunyi ada di sana infrasonik. Terdapat pada jangkrik dan anjing. Terus ada audiosonik, terdapat pada manusia seperti kalian tadi bertepuk tangan ya. Terus yang ketiga ada ultrasonik. Ini terdapat pada kelelawar, lumba-lumba dan anjing. Nah, itu jenis-jenis bunyi ya. Nah, di sini ada syarat terjadinya bunyi. Yang pertama, sumber bunyi. Yang kedua, medium perantara. Ada zat padat, zat cair, dan gas. Yang ketiga adalah menerima bunyi. Di sana ada gambar anak-anak yang sedang bermain teleponan ya. Di sana dengan kaleng bekas dan benang. Nah, itu termasuk zat padat. Nah, proses terjadinya bunyi melalui zat padat atau zat air. Yang pertama adalah sumber bunyi atau getaran.
terus menuju ke telinga. Setelah ke telinga, menuju ke saraf. Setelah ke saraf, baru ke otak. Nah, itu proses terjadinya bunyi. Nah, siapa yang bisa memberikan contoh budaya Indonesia? Siapa? Bisa budaya Indonesia apa saja? Ayo. Ada apa saja budaya Indonesia? Ada agama. Iya, lagi. Ada tarian. Iya, pinter. Ada suku, ada tarian. Ya, bagus, pinter ya anak-anak. Nah, keragaman agama di Indonesia, di sana ada suku, ada rumah adat, ada bahasa, ada budaya. Nah, sekarang kita akan membahas keragaman agama yang ada di Indonesia. Silakan sekarang anak-anak menyimak video yang Ibu berikan. Keragaman agama di Indonesia. Hai, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat untuk belajar. Bertemu lagi di channel Pustaka Rama. Kali ini kita akan mempelajari tentang keragaman agama di Indonesia. Mari kita simak penjelasannya. Letak geografis Indonesia di antara dua samudra dan dua benua menjadikan Indonesia sebagai pusat lalu lintas perdagangan internasional. Salah satu akibatnya terjadilah persebaran agama dari para pedagang asing yang berdagang dan singgah di Indonesia. Pada awalnya masuk agama Hindu dan Buddha yang dibawa bangsa India. Selanjutnya datang bangsa Gujarat membawa ajaran agama Islam. Bangsa Eropa membawa ajaran agama Katolik dan Kristen, serta bangsa Cina membawa ajaran agama Konghucu. Jadi, keragaman agama telah ada sejak zaman dahulu. Dalam suasana keragaman beragama, setiap warga negara Indonesia dijamin haknya untuk memeluk keyakinan atau kepercayaan masing-masing. Di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui negara. Keenam agama atau kepercayaan itu yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Pemeluk agama diwajibkan menjalankan ajaran agama masing-masing. Setiap agama memiliki tata cara beribadah, kitab suci, dan tempat ibadah yang berbeda. Negara memberikan kebebasan bagi semua pemeluk agama untuk menjalankan ibadah sesuai ajarannya masing-masing. Agama Islam. Rumah ibadah umat Islam adalah masjid. Kitab sucinya yaitu Al-Quran. Hari besar agama Islam antara lain Idul Fitri, Idul Adha, Maulid Nabi Muhammad, dan Isra Miraj. Agama Katolik. Rumah ibadah orang yang beragama Katolik adalah gereja. Kitab sucinya yaitu Alkitab. Hari besar agama Katolik antara lain Natal, Jumat Agung, dan kenaikan Yesus Kristus. Agama Kristen. Rumah ibadah orang yang beragama Kristen adalah gereja. Kitab sucinya yaitu Alkitab. Hari besar agama Kristen antara lain Natal, Jumat Agung, dan kenaikan Yesus Kristus. Agama Hindu. Umat Hindu memiliki rumah ibadah yang bernama Pura. Kitab sucinya adalah Weda. Hari besar agama Hindu antara lain
Nyepi, Siwaratri, Saraswati, dan Pagerwesi. Agama Buddha. Umat Buddha memiliki rumah ibadah yang bernama wihara. Kitab sucinya adalah Tripitaka. Hari besar agama Buddha antara lain Waisak, Asada, dan Katina. Agama Konghucu. Rumah ibadah orang yang beragama Konghucu adalah Klenteng. Kitab sucinya yaitu Sisu dan Wujing. Hari besar agama Konghucu antara lain Tahun Baru Imlek dan Cap Gome. Di tengah keragaman agama yang ada, kita harus menjunjung tinggi kerukunan antar umat beragama dengan mengedepankan sikap toleransi. Toleransi adalah sikap saling menghargai dan menghormati terhadap perbedaan pandangan atau kepercayaan antar sesama manusia. Demikian penjelasan tentang keragaman agama di Indonesia. Semoga informasinya bermanfaat ya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Tekan juga tombol loncengnya agar kalian tidak tertinggal untuk menyaksikan video-video terbaru dari kami. Sampai jumpa. Nah, tadi anak-anak sudah menonton video yang Ibu berikan. Dari video itu apa yang anak-anak dapatkan, informasi apa? Ayo. Hari besar. Hari besar keagamaan ya. Coba sekarang Yongki. Tempat ibadah. Ya, coba sekarang Anggi. Agama Kristen, tempat sembahyang gereja, kitab suci Injil, hari suci Natal. Ya, sekarang Yongki. Agama Konghucu, tempat sembahyang kelenteng, kitab suci Shinsu Wujin, hari suci Imlek. Coba sekarang Depa. Hari suci Nyepi, agama Hindu, tempat suci Pura, kitab suci Weda. Ya, terima kasih. Anak-anak sudah menyimak video dan bisa menyebutkan keragaman agama yang ada di Indonesia. Nah, siapa yang bisa memberikan contoh toleransi dalam kehidupan beragama? Siapa yang bisa? Ayo. Ya, aku. Coba ya, coba sekarang. Anggi dulu, Anggi. Tidak mengejek masyarakat yang berbeda agama. Ya, bagus, pintar. Coba Delvina. Tidak ikut campur urusan agama orang lain. Ya, pintar, bagus jawabannya Delvina. Coba sekarang Yongki, ya silakan Yongki. Menghormati agama yang diyakini orang lain. Ya, bagus jawaban anak-anak, pintar ya, bagus semua jawabannya. Nah, adapun sikap toleransi beragama yang pertama, melaksanakan ajaran agama yang dianut dengan baik dan benar. Yang kedua, menghormati agama yang diyakini orang lain. Yang ketiga, tidak memaksakan keyakinan agama yang dianutnya kepada orang lain. Yang keempat, hormat terhadap pelaksanaan ibadah yang dianut pemeluk agama lain. Nah, dari pembelajaran tadi, ada dulu yang ditanyakan anak-anak atau belum yang dapat dimengerti? Tidak. Ya. Oke, kalau tidak, Ibu lanjutkan ke LKPD.
Tadi anak-anak sudah bilang, anak-anak sudah mengeprint LKPD-nya. Silakan kerjakan LKPD. Bila anak-anak tidak mengerti dengan LKPD-nya, silakan ditanyakan sekarang. Nah, di sana nanti anak-anak silakan berdiskusi di lewat WhatsApp group ya. Nanti anak-anak akan mengerjakan di sini tentang proses terjadinya bunyi hingga ke indera pendengaran. Terus nanti anak-anak di sini akan disuruh mencari benda atau alat musik dan cara menghasilkan bunyi. Nanti anak-anak silakan di sana berdiskusi dengan teman kalian lewat WhatsApp group. Tanyakan pada teman kalian nama agamanya apa, kitab sucinya apa. Nah, nanti silakan jawab pertanyaan yang ada di WhatsApp group. Apa saja yang sikap toleransi yang kita inginkan pada kehidupan beragama. Nanti silakan dikerjakan. Ibu beri waktu 30 menit untuk anak-anak mengerjakan. Kita kembali lagi bergabung ke meeting Zoom ini. Nah, silakan Ibu akan end dulu Zoom meetingnya. Nanti kita bergabung lagi. Silakan kerjakan LKPD-nya. Dadah anak-anak. Sampai bertemu nanti. Dadah. Dadah. Halo anak-anak, selamat bergabung kembali. Halo Bu. Halo Bu. Tadi sudah ada yang mengirimkan LKPD ke WhatsApp Ibu. Silakan sekarang presentasikan dulu hasil diskusinya. Ayo Anggi. Nama alat musik aramba dari Sumatera Barat, cara memasukkan bunyi dipukul. Nama alat musik saluang dari Sumatera Barat, cara menghasilkan bunyi ditiup. Nama alat musik gambus dari Riau, cara menghasilkan bunyi dipetik. Alat musik gendang panjang dari Kabupaten Riau, cara menghasilkan bunyi dipukul. Alat musik sengko dari Jambi, cara menghasilkan bunyi ditiup. Akordeon dari Sumatera Barat, cara menghasilkan bunyi ditiup. Gendang Melayu dari Babel, cara menghasilkan bunyi dipukul. Doli dari Bengkulu, cara menghasilkan bunyi dipukul. Nama alat musik benda dari Lampung, cara menghasilkan bunyi dipukul. Nama alat musik angklung dari Jambar, cara menghasilkan bunyi dipukul. Sudah Bu. Ya, tepuk tangan untuk temannya. Sudah mau presentasi. Ya, presentasinya bagus. Siapa yang mau menanggapi presentasinya Anggi? Apakah sudah benar? Apakah sudah betul jawabannya? Atau yang ada yang menanggapinya? Ayo. Benar Bu. Benar, Bu. Benar Bu. Benar Bu. Soal kedua, silakan Delvina. Soal yang kedua. Lengkapilah diagram proses terjadinya bunyi sampai ke pendengaran. Dari sumber bunyi ke medium rambatan, dari medium rambatan ke telinga, dari telinga ke gendang telinga, dari gendang telinga ke ujung saraf, dari ujung saraf ke otak. Udah Bu. Ya, tepuk tangan. Sudah bagus jawabannya. Silakan sekarang ke soal yang ketiga, Virginia. Apakah perbedaan yang dimiliki oleh 6 sekawan menghalangi mereka untuk berteman dan bekerja sama? Jelaskan. Tidak, justru dengan adanya berbeda, persahabatan mereka semakin erat, semakin menghargai, sehingga meningkatkan kerja sama mereka sehari-hari. Sudah Bu. Ya, tepuk tangan. Ya, sekarang yang terakhir, Yongki. Lakukan wawancara dengan teman-temanmu yang berbeda agama.
Tuliskan informasi tentang agama temanmu pada daftar berikut. Nama teman Virginia, nama agama Hindu, kitab suci Weda, tempat ibadah Pura, nama hari raya Nyepi, tari keagamaan, tari pendek. Ceritakan pengalamanmu memiliki teman yang berbeda agama. Perbedaan apa yang kamu ketahui? Bagaimana sikapmu terhadap perbedaan tersebut? Memiliki teman-teman yang berbeda agama membuat saya semakin mengagumi anugerah Tuhan dan semakin cinta Indonesia. Perbedaan ini membuat saya saling menghormati satu sama lain. Sopan santun, tidak berani mengusik atau mengganggu kehidupan beragama teman. Kami saling menghargai dan sangat senang bersahabat. Sudah ya, terima kasih kepada Yongki. Ada yang menanggapi dulu? Apakah sudah benar jawabannya? Teman kalian? Sudah. Kalau gitu, ayo kita bertepuk tangan untuk teman kalian semua. Ya, sudah bagus presentasinya. Nah, dari presentasi kalian, berarti anak-anak sudah bisa mengelompokkan sumber bunyi dan cara menghasilkan bunyi. Serta anak-anak mampu proses terjadinya bunyi sampai ke indera pendengaran. Nah, anak-anak sudah tadi menyebutkan sikap toleransi antar beragama, ya. Nah, karena anak-anak sudah bagus presentasinya, pokoknya sudah bagus sekali presentasinya, nanti Ibu berikan nilai yang bagus untuk anak-anak ya. Nah, dari pembelajaran tadi, apa saja yang Anak dapatkan? Ayo kita simpulkan materi apa saja yang Anak dapatkan tadi. Ada sumber bunyi, ada perhatian, Bagus. Terjadinya bunyi. Ya. Keragaman agama. Ya. Ibu. Keragaman agama toleransi. Ya. Tadi anak-anak kita sudah belajar ya sumber bunyi sampai ke telinga pendengaran ya. Cara menghasilkan bunyi sudah ada di sana dan proses terjadinya bunyi, keragaman agama, dan sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu pembelajaran kita hari ini ya anak-anak ya. Untuk mengasah pengetahuan anak-anak, Ibu akan memberikan evaluasi. Ibu akan mengirim lewat Google Forum. Silakan anak-anak dijawab sekarang evaluasinya ya. Silakan dikerjakan sekarang anak-anak evaluasinya. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, coba sekarang Ibu cek dulu ya. Berapa yang dapat nilai yang bagus? Ayo ya, Ibu cek dulu. Nah, nilai anak-anak sudah bagus ya. Ada yang dapat nilai 80, 90, dan 100. Berarti anak-anak tidak ada remedi di sini ya. Udah bagus nilainya, ditingkatkan lagi. Yang masih 80 biar dapat 100 ditingkatkan lagi belajarnya ya. Nah, untuk pembelajaran yang akan datang, silakan anak-anak pelajari dulu di rumah tentang benda-benda sederhana yang bisa menghasilkan bunyi. Nanti silakan anak-anak melihat lewat YouTube bisa, anak-anak menonton keragaman budaya Indonesia. Nanti untuk kita pembelajaran yang akan datang masih di tema 1, subtema 3 pembelajaran 1. Silakan dipelajari anak-anak di rumah ya. Nah, sebelum pembelajaran kita tutup, mari kita berdoa dulu. Coba Delvina pimpin doanya. Teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, karena sudah waktu, Ibu tutup dengan
Paramu Santi. Om Santi 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 Om. Om Santi Santi Om.